Oke, halo selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama dengan Pak Kris di channel YouTube Pak Kris. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru. Yaitu apa? Rukun dengan tetangga. Ayo, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelum itu Pak Kris mau nanya, siapa di sini yang punya tetangga? Bisa komentar nama tetangganya atau nama anak tetangganya. Ayo, siapa yang di sini punya tetangga? Bisa komentar ya. Pak Kris, nama tetanggaku ini. Dia berteman sama aku. Nah, boleh. Atau Pak Kris sekarang mau nanya, siapa yang tidak punya tetangga? Jadi rumahnya itu ada di hutan, sendirian, gak punya tetangga, atau rumahnya itu cuma berdiri sendiri, gak ada tetangganya. Siapa yang kayak gitu? Ayo, siapa di sini yang gak punya tetangga? Jujur, ayo. Coba deh bayangin kamu gak punya tetangga. Oh, gak enak. Kamu mau ngajak main sama siapa? Mau main sama siapa? Nah, pasti punya tetangga semua kan ya? Pak Kris yakin kalian punya tetangga semua. Oke, kita mulai ya. Rukun dengan tetangga. Pak Kris, tetangga itu apa sih? Ini dia. Seret. Nah, tetangga. Orang yang tinggal dekat dengan kita di satu lingkungan yang sama dengan kita. Nah, maksudnya gimana? Tetangga itu orang-orang yang ada di lingkungan kamu, yang di dekat kamu. Jadi kalau kamu punya rumah, nah, terus ada rumah lagi di sebelahnya yang ada orangnya. Nah, itu adalah tetangga kamu. Jadi ini rumah kamu, ini rumah tetangga kamu. Nah, itu namanya tetangga. Karena apa? Orang yang tinggal dekat sama kamu dan di lingkungan yang sama dengan kamu. Maksudnya apa? RT RW. Kalau ada tetangga kamu yang satu RT, orang-orang yang satu RT sama kamu itu namanya tetangga. Atau orang yang rumahnya di sebelah kamu itu namanya tetangga. Apakah cuma yang di sebelah rumah tok Pak Kris? Ya enggak. Mau di apa, dua tiga rumah di sebelah kamu itu tetap tetangga. Yang penting di satu lingkungan yang sama. Itu namanya tetangga. Jadi orang yang ada di dekat kamu, yang berada di satu lingkungan sama kamu, itu namanya tetangga. Nah, biasanya tetangga adalah orang yang memiliki rumah di sebelah rumah kamu, atau orang-orang yang di satu wilayah dengan kalian. Seperti yang Pak Kes tadi bilang. Itu namanya tetangga. Oke. Nah, ini peran tetangga. Peran tetangga itu satu, membuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Pak Kris, apa sih hubungan sosial itu? Apa? Makanan apa itu Pak Kris? Hubungan sosial itu bukan makanan, bukan juga sial, bukan. Tapi hubungan sosial itu adalah hubungan yang dilakukan dengan satu atau dua orang untuk menjalin sebuah kedekatan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, kamu berinteraksi atau berbincang-bincang atau beraktivitas dengan orang lain atau dengan bantuan orang lain. Itu namanya hubungan sosial. Nah, tetangga itu membuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Artinya apa? Tetangga itu membantu kamu, ngajak kamu ngomong, ngajak kamu beraktivitas bareng, mau gotong royong, olahraga, atau apapun. Atau bekerja sama dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, itu sudah hubungan sosial. Jadi peran tetangga itu apa? Menerima kamu sebagai manusia dan masyarakat di lingkungan tersebut. Jadi peran tetangga itu apa? Membuat hubungan dekat dengan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, menciptakan kerukunan dalam lingkungan. Artinya apa? Peran tetangga itu, sesama tetangga harus rukun, tidak boleh bermusuhan. Jadi yang namanya tetangga itu apapun yang terjadi tetap harus rukun.
ndak boleh musuhan. Ya. Jadi nanti kalau ada tetangga, jangan, "Weh, ayo musuhan." Ndak boleh gitu. Harus rukun. Karena apa? Kerukunan di lingkungan diciptakan melalui tetangga sama kamu atau kamu sama tetangga duluan. Pokoknya harus rukun. Menjaga ketertiban bersama dalam lingkungan sekitar. Nah, artinya apa? Kalau sama tetangga, hidupnya harus tertib di lingkungan. Nggak boleh semaunya sendiri. Contoh, menjaga keamanan lingkungan bersama, menjaga kebersihan lingkungan bersama, terus mematuhi peraturan lingkungan bersama. Kalau itu semua dilakukan, pasti lingkungannya jadi tertib. Tidak bakal ada yang bermasalah. Bergotong royong bersama masyarakat, ini sudah pasti. Kalau kamu sama tetangga, kamu nanti kalau misalnya ada kegiatan gotong royong, kamu ikut. Kamu bisa bantu-bantu gotong royong lainnya. Contoh, bersih-bersih lingkungan, atau ikut acara warga, misalnya ada acara apa, kamu ikut. Terus kamu bisa berteman dengan anak-anak tetangga, dan sebagainya. Kamu bergotong royong sama lingkungan. Dan tetanggamu juga ikut. Itu perannya tetangga. Lanjut. Lah, ini adalah salah satu peran tetangga yang kamu bisa terapkan, yaitu apa? Bersih-bersih dan gotong royong. Kamu lihat gambarnya, ada yang lagi nyapu, terus ada yang mengangkat sampah, ada yang mendorong gobak, ada yang mencabut rumput yang sudah panjang-panjang, ada yang bapak-bapak yang lagi membersihkan selokan. Nah, itu adalah peran tetangga. Jadi bergotong royong sama masyarakat. Lanjut. Ini adalah manfaat memiliki tetangga. Kalau kamu ya tetangga, kamu pasti bisa kita memiliki orang lain untuk kita ajak berhubungan sosial. Ingat ya, hubungan sosial tadi apa? Berhubungan dekat dengan orang lain untuk menjalin komunikasi atau aktivitas bersama. Nah, kalau kamu nggak punya tetangga, kamu nggak bisa melakukan itu. Kamu mau berhubungan sosial gimana dengan kalau nggak punya tetangga? Kamu keluar rumah, rumah kosong. Atau kamu keluar rumah, isinya hutan. Terus kamu berhubungan sama sosial sama siapa? Sama kucing. Kalau ada kucing lewat, "Hai pus, meong, meong." Gitu toh, kamu mau ngomong sama kucing? Kan nggak mungkin. Nah, itulah harus punya tetangga. Jadi supaya apa? Supaya bisa berhubungan sosial. Lah, kalau nggak punya tetangga, nggak bisa. Masa kamu mau ngomong sama cicak? Nggak mungkin. Harus punya tetangga. Supaya apa? Bisa diajak hubungan sosial. Yang kedua, dapat membantu kita ketika membutuhkan bantuan. Kamu kalau misalnya lagi kesusahan, terus butuh bantuan, tetangga itu pasti bisa membantu kamu. Contoh, kalau misalnya ada rumah kemalingan atau rumah kebakaran, yang pasti kamu minta tolong siapa? Pasti tetangga dulu. Tolong, tolong, tolong. Tetangga kamu pasti akan nolongi nyiram, nolongi kalau misalnya kemalingan, malingnya bakal dikejar, atau kalau misalnya kamu butuh bantuan, misalnya harus ke rumah sakit nganterin siapa gitu, orang rumah kamu, tetangga juga pasti nolongin. Atau kalau kamu butuh bantuan, ya banyak bantuan yang bisa kamu dapat dari tetangga. Itu fungsinya tetangga. Nggak cuma karena ada bencana toh, enggak. Tapi kalau misalnya kamu lagi butuh bantuan untuk membutuhkan rumah, tetanggamu mungkin ada yang bisa membantu kamu. Wow, bisa, kamu bisa minta tolongi. Itu manfaatnya memiliki tetangga. Coba nggak ada tetangga, beh, kamu minta tolong sama siapa? Paling kamu cuma bisa ketap ketip, kedap kedip, tuh mau minta tolong sama siapa ya, gitu toh, kasihan.
Nah, makanya kalau menurut tetangga enak, kamu bisa meminta bantuan. Yang ketiga, dapat bekerja sama dalam kegiatan lingkungan. Contoh, gotong royong. Kalau misalnya bapak-bapak biasanya eh, menjaga pos kampling atau menjaga lingkungan. Ibu-ibu bisa masak bareng kalau ada acara. Anak-anaknya bisa bersih-bersih lingkungan dan sebagainya. Pokok bekerja sama. Yang keempat, kita memiliki teman bermain. Lah ini, kalau kamu nggak punya tetangga, kamu mau main sama siapa? Kamu kalau punya tetangga kan pasti kamu main sama anak tetangga, pasti. Masa kamu main sama orang rumah terus? Nggak mungkin. Pasti ngajak teman kamu yang ada di tetangga kamu. Contoh, Ren, main yuk, main yuk. Nah, kamu pasti main sama anak tetangga. Kalau kamu nggak punya tetangga, kamu nggak punya teman untuk bermain. Sedih, nggak bisa main. Nggak ada yang bisa diajak jadi sahabat. Nggak ada yang bisa jadi teman. Sedih. Makanya, itu enaknya punya tetangga. Kamu punya teman untuk bermain. Lanjut. Nih, aktivitas yang dapat dilakukan bersama tetangga. Ini adalah bentuk gotong royong. Coba kamu bayangkan, itu ada pos ya. Ini adalah pos, bukan rumah. Ini pos kampling atau pos ronda. Coba kalau nggak punya tetangga, bisa diangkat sendiri. Misalnya cuma satu orang yang angkat, gimana cara ngangkatnya? Diseret pun nggak bisa. Tapi kalau dikerjakan bareng-bareng, bisa pasti. Itulah gunanya tetangga. Supaya apa? Bisa bekerja sama. Ini dia ayat Alkitab tentang rukun dengan tetangga. Roma 15 ayat 5 sampai 7. Kamu bisa baca sendiri ya. Tuhan di Roma 15 ayat 5 sampai ayat 7 ini, Tuhan ingin kita saling menerima dan menghargai, termasuk juga kepada tetangga. Kita harus bisa saling menerima dan menghargai orang lain termasuk tetangga. Ini adalah arti dari Roma 15 ayat 5 sampai 7. Jadi supaya kamu bisa saling menerima dan menghargai termasuk kepada tetangga. Jadi nggak apa namanya nggak boleh bermusuhan. Jadi kamu harus berterima kasih, menerima dan menghargai orang lain. Terus ada lagi nih di bawahnya 2 Korintus 13 ayat 11. Ini adalah artinya, Tuhan ingin kita rukun dan hidup bersama orang lain, sehingga kita juga sebaiknya kita hidup rukun dan damai bersama semua orang, termasuk tetangga kita. Jadi Tuhan tuh ingin kamu rukun dan hidup bersama orang lain. Jadi supaya kamu itu bisa hidup damai, terus hidup rukun sama tetangga-tetangga kamu. Ingat ya, bahkan di Alkitab pun ada ayat yang menceritakan tentang rukun sama tetangga. Loh, Alkitab aja ngomong kamu harus rukun sama tetangga. Artinya apa? Kamu ndak boleh bermusuhan sama tetangga. Harus rukun sama tetangga. Alkitab loh ya yang ngomong nih. Nih artinya nih. Kamu bisa baca Roma 15 ayat 5 sampai 7 dan 2 Korintus 13 ayat 11. Nah, ini adalah kesimpulannya. Tetangga adalah orang yang terdekat yang berada dalam satu lingkungan bersama kita, dan bukan tidak mungkin tetangga akan menjadi orang pertama yang akan menolong kita saat membutuhkan bantuan. Seperti yang Pak Kris tadi bilang, tetangga itu orang dekat. Kalau kamu ada apa-apa atau butuh bantuan, pasti tetangga yang menolong kamu terlebih dahulu, bukan orang yang jauh-jauh, pasti tetangga. Oleh karena itu kamu harus akrab dan rukun sama tetangga. Supaya apa? Supaya bisa saling tolong menolong. Yang kedua, peran tetangga sangat penting bagi kehidupan sosial manusia. Ya, seperti yang Pak Kris tadi jelaskan, kehidupan sosial itu apa? Artinya apa? Berhubungan dekat
dan menjalin kerukunan dengan orang lain. Jadi, tetangga itu penting untuk hubungan sosial kamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasa diterima, merasa dekat, dan kamu bisa bekerja sama dengan orang lain termasuk tetangga kamu. Yang ketiga, Tuhan ingin kita saling menerima, menghargai tetangga kita agar kita dapat hidup rukun bersama tetangga. Ingat, Tuhan tadi juga mengatakan di Alkitab bahwa kamu harus hidup rukun dan berdamai dengan tetangga. Jadi tidak boleh bermusuhan. Oke? Ya, Pak Kris kira inilah pelajaran kita pada hari ini. Biarlah kamu bisa mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti Pak Kris akan jawab ya. Terus, pesan Pak Kris cuma satu. Berdamailah dengan semua orang dan hargailah semua orang, termasuk tetangga kamu. Dan kamu harus rukun sama tetangga. Oke? Minggu depan Pak Kris akan berikan materi tentang tetangga lagi yang lebih lengkap. Oke? Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan. Oke? Dadah.